Selamat datang dalam sesi bacaan buku harian Santa Faustina. Para opa, oma, bapak, ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Buku harian Santa Faustina nomor 166 sampai 170. Dalam doa, aku selalu mendapatkan terang dan kekuatan roh, meskipun ada saat-saat yang sedemikian melelahkan dan menyakitkan, sampai kadang-kadang sulit untuk mengerti bahwa hal-hal seperti itu dapat terjadi di suatu biara. Anehnya, kadang-kadang Allah membiarkan semua itu terjadi, tetapi selalu untuk menyatakan atau mengembangkan keutamaan di dalam suatu jiwa. Itulah sebabnya ada pencobaan-pencobaan. Hari ini, November 1932, aku tiba di Warsawa untuk menjalani probasi ketiga. Sesudah pertemuan ramah tamah bersama para muder, aku pergi ke kapel kecil untuk beberapa saat. Tiba-tiba, kehadiran Allah memenuhi jiwaku, dan aku mendengar kata ini. Putriku, aku ingin agar hatimu dibentuk mengikuti model hatiku yang rahim. Engkau harus sepenuhnya dipenuhi dengan kerahimanku. Muder pembimbing yang tercinta tiba-tiba menanyai aku, apakah aku sudah menjalani suatu retret pada tahun itu? Dan aku berkata belum. Kalau begitu, engkau harus menjalani lebih dulu suatu retret, sekurang-kurangnya selama 3 hari. Syukur kepada Allah, di Walendo sedang dilaksanakan suatu retret 8 hari. Dan aku dapat ambil bagian di dalamnya. Tetapi kesulitan-kesulitan muncul dalam kaitan dengan kepergianku ke retret itu. Ada orang yang sangat menentang kepergianku, dan tampaknya aku tidak dapat pergi. Sesudah makan siang, aku masuk ke kapel untuk adorasi selama 5 menit. Tiba-tiba, aku melihat Tuhan Yesus yang berkata kepadaku, Putriku, aku sedang mempersiapkan banyak rahmat bagimu yang akan engkau terima selama retret yang akan engkau mulai besok pagi. Aku menjawab, Yesus, retret itu sudah dimulai, dan aku konon tidak akan pergi. Dan Yesus berkata kepadaku, Bersiaplah untuk retret itu, sebab engkau akan memulai retret itu besok. Dan mengenai keberangkatanmu, aku akan mengaturnya dengan para superior. Dalam sekejap, Yesus menghilang. Aku mulai bertanya-tanya, bagaimana mungkin hal ini terjadi? Tetapi, dalam sekejap, aku dapat menyingkirkan semua pikiran itu dan memanfaatkan waktu yang kupunyai untuk berdoa, memohon
agar Roh Kudus memberikan terang untuk dapat melihat seluruh kepapaan yang ada padaku. Sesaat kemudian, aku meninggalkan kapel kecil untuk melaksanakan tugas-tugasku. Sekonyong-konyong, Muder Jenderal memanggil aku dan berkata, "Suster, hari ini engkau akan pergi ke Wallendo bersama Muder Waleria, sehingga engkau dapat memulai retret itu besok. Untunglah Muder Waleria kebetulan ada di sini, dan engkau dapat pergi bersamanya." Dalam waktu kurang dari 2 jam, aku sudah berada di Wallendo. Aku merenung sejenak dalam hatiku dan menyadari bahwa hanya Yesus yang dapat mengatur hal-hal seperti itu. Ketika orang yang dengan begitu keras menentang keikutsertaanku dalam retret itu melihat aku pergi, ia menunjukkan rasa heran dan kecewanya. Tanpa memperhatikan hal itu, dengan ramah aku memberi salam kepadanya dan pergi mengunjungi Tuhan untuk minta petunjuk bagaimana aku harus bertingkah laku selama retret. Inilah percakapanku dengan Tuhan Yesus sebelum retret. Yesus memberitahu aku bahwa retret ini akan sedikit berbeda dengan retret-retret lain. Engkau harus berusaha bersikap sangat tenang dalam persekutuanmu dengan aku. Aku akan menghapus segala keraguan-raguan yang ada dalam kaitan dengan hal ini. Aku tahu bahwa engkau sekarang merasa damai karena aku sedang berkata-kata kepadamu. Tetapi pada saat aku berhenti berbicara, engkau akan mulai menghadapi keraguan-raguan. Tetapi aku ingin engkau tahu bahwa aku akan menguatkan jiwamu sedemikian rupa sehingga bahkan kalau engkau mau membuat dirimu cemas, engkau tidak akan mampu melakukannya. Dan sebagai bukti bahwa akulah yang sedang berbicara denganmu, pada hari kedua retret ini, engkau akan pergi mengaku dosa kepada imam yang sedang memimpin retret ini. Engkau harus pergi kepadanya begitu ia menyelesaikan konferensinya, dan paparkanlah kepadanya segala keraguan-raguanmu mengenai aku. Aku akan menjawab engkau lewat bibirnya, dan kemudian ketakutanmu akan sirna. Selama retret ini, penuhilah silentium dengan ketat, seolah-olah tidak ada sesuatu di sekitarmu. Engkau hanya akan berbicara dengan aku dan dengan Bapa pengakuanmu. Kepada para superiormu, engkau hanya akan minta penitensi. Aku merasakan sukacita yang sangat mendalam bahwa Tuhan berkenan menunjukkan kepadaku kebaikan yang sedemikian besar dan mau merendahkan dirinya sedemikian rupa kepadaku. Hari pertama retret, aku berusaha menjadi orang pertama yang ada di kapel pada waktu pagi.
Sebelum meditasi, aku memiliki sedikit waktu untuk berdoa kepada Roh Kudus dan kepada Bunda Tersuci. Dengan sungguh-sungguh, aku mohon kepada Bunda Allah supaya memperoleh bagiku rahmat kesetiaan kepada ilham-ilham batin dan melaksanakan kehendak Allah dengan setia, apapun bentuknya. Aku memulai retret ini dengan suatu keberanian yang istimewa. Demikian telah kita baca dan dengarkan bersama-sama buku harian Santa Faustina hari ini. Kita akan lanjutkan bersama-sama besok di waktu yang sama. Berkah dalam.